Ibu Swanten abdi ka kuping. Urang kawit teh nya Bu, izin screen record. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ibu, wilujeng sonten. Nah, enjingnya. Wilujeng sonten ibu-ibu sadayana. Hatur nuhun pisan. Parantos ngaluangkeun waktosna di kegiatan diseminasi budaya positif ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah di sore hari yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'i-tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya. Ibu-ibu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nia Kaniawati. Di sini mungkin saya akan sedikit berbagi pengalaman, ingin mengajak ibu-ibu untuk berdiskusi mengenai materi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Baik Ibu, untuk materi yang akan sampaikan di sore hari ini itu adalah mengenai budaya positif. Mungkin ada beberapa materi pokok yang akan saya sampaikan berkenaan dengan materi budaya positif. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu budaya positif. Budaya positif ini adalah nilai, sikap, maupun praktek yang mendukung terciptanya lingkungan yang sehat, harmonis, dan produktif, baik dalam konteks pendidikan maupun organisasi. Nah, yang akan saya sampaikan pertama ini adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Budaya positif ini, ibu-ibu, tidak lepas dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara ini berisikan bahwa guru itu ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat atau menyiram dan memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Nah, selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru juga diibaratkan seorang petani, yang mengandung arti bahwa seorang guru ini mengusahakan kelas atau sekolah agar menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Baik ibu-ibu, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, tadi terdapat kalimat bahwa guru itu bertugas untuk mengusahakan kelas dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Artinya, di sini Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia, baik dalam aspek jasmani maupun rohani. Pendidikan yang memerdekakan ini artinya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka tanpa adanya tekanan yang mengekang kreativitas dan kepribadian mereka. Artinya di sini, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas guru itu adalah menuntun murid
agar mencapai potensi terbaiknya, bukan menuntut. Sehingga di sini Ki Hajar Dewantara berkali-kali menekankan bahwa guru itu harus memberikan kebebasan kepada peserta didiknya. Apa kaitannya antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif? Nah, sesuai dengan tadi filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran ini harus memberi kebebasan kepada peserta didik. Nah, budaya positif dalam pendidikan ini mendukung kebebasan berpikir, kreativitas, dan ekspresi diri. Jadi, apabila lingkungan belajar yang positif, ini dapat memberikan ruang bagi siswa untuk bisa berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab selaras dengan prinsip pendidikan yang memerdekakan. Baik, Ibu. Kemudian, bagian B di sini ada budaya positif. Ada poin-poin penting yang saya headline berkenaan dengan disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif ini berasal dari motivasi internal yang kuat. Kemudian yang kedua, menggali potensi diri menjadi sebuah tujuan sehingga lebih bermakna. Kemudian yang ketiga, disiplin positif ini bisa mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, disiplin positif ini berhubungan dengan nilai kebajikan universal kita, dan hal ini mungkin bisa diusahakan melalui penerapan P5 di sekolah. Selanjutnya, di bagian yang ketiga, di sini ada teori motivasi manusia. Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 poin yang disampaikan. Yang pertama, alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tentu saja tidak ada anak, tidak ada peserta didik, bahkan kita sendiri pun pasti tidak ada yang ingin dihukum ya ibu-ibu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi terkadang seseorang peserta didik, anak-anak didik kita itu melakukan sesuatu hal yang positif itu didasari karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, dasar teori manusia dalam melakukan sesuatu itu adalah menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Berarti, kesimpulan dari teori motivasi tersebut, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal. Dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman atau imbalan siswa memang menjadi patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara. Dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Mungkin sampai di sini, Bu. Selanjutnya, ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan. Alasan ini bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Contoh dari kebutuhan bertahan hidup itu misalkan seperti makan, tidur, dan kebutuhan tempat tinggal. Selanjutnya yang kedua ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Contohnya rasa diterima oleh orang lain atau lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga
manusia itu memiliki kebutuhan penguasaan. Misalkan manusia ini pasti ingin mendapatkan pengakuan atas kemampuannya. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Jadi pada kebutuhan kebebasan ini manusia ini ingin bisa menentukan pilihan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya, pada poin E, posisi kontrol restitusi, menurut Diana Gosen, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana caranya dan mengapa bisa seperti itu? Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Jadi motivasi internal ini lebih berjangka lama dan bisa membuat siswa makin kuat secara karakter. Nah, jadi Ibu, apabila dibandingkan dengan hukuman, menurut teori ini, ketika kita mendapatkan siswa yang bermasalah atau melakukan kesalahan di sekolah, mungkin kita lebih sering memberikan hukuman ya, termasuk saya sendiri. Tapi nyatanya, Ibu, hukuman ini kurang efektif. Karena apa? Karena dampak dari pemberian hukuman ini hanya bersifat sementara saja dan tidak berjangka lama. Nah, ada beberapa alternatif lain mungkin yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan di sekolah. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara melakukan restitusi. Nah, melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol dari William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk penjelasannya mungkin di sini, sebagian besar mungkin termasuk saya sendiri ya Bu, apabila melihat anak melakukan kesalahan, di sini saya masih sering bertindak sebagai penghukum. Nah, biasanya penghukum ini bisa menggunakan hukuman berupa hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru dalam menerapkan posisi penghukum akan berkata, misalkan, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, ibu-ibu, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau tadi pada posisi guru sebagai penghukum, biasanya suara akan terlihat tegas ya Bu ya. Biasanya lamun cek barudak mah terlihat galak. Nah, sebaliknya, kalau pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, misalkan contohnya seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian terhadap dirinya sendiri yang buruk. Jadi, biasanya murid akan merasa tidak berharga. Untuk posisi kontrol sebagai teman, nah,
Pada posisi ini, biasanya guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Nah, maksudnya positif di sini ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, biasanya ketika seorang guru menempatkan posisi kontrol sebagai posisi teman, di sini kita akan masuk ke dunia mereka ya. Biasanya obrolan akan lebih rileks jika dibandingkan dengan posisi kontrol sebagai penghukum tadi, Ibu. Selanjutnya, biasanya mereka akan berkata, ayolah, bantu demi Bapak ya. Atau, ayo ingat, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut dan tidak ada guru lain. Mungkin akan tergantung pada guru tersebut. Nah, selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi ya. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, kemudian yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah? Yang pertama yang bisa Ibu Bapak lakukan adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas biasanya senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi artinya ketika ibu-ibu sedang membuat keyakinan kelas, diharapkan dalam prosesnya ibu-ibu ini bisa mengajak anak-anak untuk bertukar pendapat. Kita bisa menanyakan misalkan kepada anak-anak atau pada peserta didik kita mengenai kelas impian. Tujuannya adalah agar kita bisa tahu kebutuhan di kelas tersebut seperti apa. Nah, kemudian untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, mempersilahkan warga sekolah untuk mencurahkan atau menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Yang terakhir, proses menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Misal, tadi Ibu dengar bahwa katanya kamu habis berbuka nih.
Iya Bu, tapi sekarang kesel sih. Kesel? Ya kayaknya selalu nyontek kayak saya makan tugas saya Bu. Kamu apa yang kamu Saya marah pun kepada Dika, saya maki-maki kepada Dika, dan juga bentuk mejanya tanpa sengaja. pasti kamu membuat seperti itu karena ada sendiri? Iya, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan PR, tapi Dika hanya menyontek, tidak mau berusaha sendiri. Wajar kalau adalah pekerjaannya tidak menyelesaikan hal kita. Itu sangat menghargai tindakan kamu yang udah kuat dan kurang dari sekarang. Coba kita pikirkan tindakan kamu kalau sampai meninggal aja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kamu sudah berbuat? Ya, Kamu keyakinan kesehatan yang sudah kamu lakukan. Ya, menurut kamu selalu dalam kegiatan itu penting gak sih? penting Bu. Baik, kan video kamu ini jadi kegiatan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat harus dan Misalnya harus lebih sabar Bu. lalu apakah kamu bisa Siap, bersedia. lalu apa yang akan kamu lakukan untuk menjadi kesalahan ini? Saya harus lebih sabar dan juga menanyakan teman saya ketika teman saya menyontek. Dan saya akan melakukan teman saya yang menyontek kepada protokol atau lainnya. Ya, tepat sekali dengan kamu. Tetap semangat ya mas, karena silahkan kembali Ya. Terima kasih banyak Ibu. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya Anissa Megawati dari kelas 8F. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Ibu Nia Karyawati tentang masalah saya, yaitu masalah percontekan. Dan saya bisa menemukan solusi untuk masalah itu. Dan saya diajarkan untuk lebih sabar dan juga menahan amarah yang diajarkan oleh Ibu Nia Karyawati. Terima kasih Ibu. Tadi ibu mendengar laporan dari Bu Rika, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Menurut kenyataan kamu sudah berapa kali? sudah 5 kali. Terus harus bersama. Kesalahan Baik sih. Melakukan kesalahan itu tidak harus diakui ya. Setiap orang pasti punya berbagai kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk pengetahuan ini. setuju. Sekarang kita bersama-sama ya. Baik, Sukses sering datang ke aku kasih penjelasan. Kenapa sih kamu sering datang ke aku? ini saya sering berjalan sambil main game. Jadi kurang Kamu tahu keyakinan kelas tersebut sepakati? aku itu Apakah sering datang melamar itu sesuai dengan keyakinan kelas? tidak Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? disiplin. Menurut kamu, disiplin itu penting nggak sih? Menurut kamu sendiri? Penting Bu, karena bisa membuat saya menghargai waktu. Menghargai waktu itu penting ya, karena sampai kalau seperti kita kita pekerjaan menjadi tidak menutup dan kita juga dapat melatih kesehatan. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf karena sudah sering terlambat. Kita seperti ini sikap kamu sudah karena kamu sudah menyadari kesalahan dan sudah mau mengulangi. Nah sekarang menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak sekarang tidak lagi? Saya akan tidur lebih awal dan tidak kadang agar tidak terlambat dan sekolah. Baik, kamu sudah melakukan dan ibu akan berbiasa dengan orang kamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Baik. Perkenalkan, saya Siti dari kelas 8F. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan berusaha agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah.